Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga atas penyertaan-Mu kepada kami hingga di pagi hari ini. Kami beroleh hari yang baru, berkat baru, kesempatan dan berkat yang daripada-Mu. Kami patut bersyukur dan memuji Engkau. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Ajari dan bukalah hati kami agar firman Tuhan dapat kami mengerti, terlebih dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku, sangatlah perlu bagi kita semua mengenal Kristus Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Ada banyak orang mengenal Yesus hanya sebatas sosok yang bisa melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang lumpuh, yang buta, yang bisu, menghidupkan yang mati. Sehingga pengenalan dia terhadap Yesus hanya sebatas mujizat. Saudaraku, begitu penting bagi kita untuk mengenal Yesus dengan baik. Ketika kita tidak mengenal Yesus dengan baik dan benar, maka mustahil kita dapat percaya kepada Yesus, apalagi sebagai pengikut Yesus. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam kitab Matius pasal 16, Yesus sendiri pun bertanya dan berkata kepada murid-muridnya, "Siapakah aku menurut orang dan menurut dirimu?" Itu pertanyaan penting. Lalu para murid berkata, ada yang mengatakan bahwa kau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau Elia, ada pula yang mengatakan kau Yeremia, ada pula yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus sendiri berkata kepada Petrus, "Siapakah aku menurutmu?" Lalu jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Yesus, Anak Allah yang hidup,
dan Mesias, Sang Juru Selamat. Ini yang perlu kita lihat dan perlu kita pahami dalam hidup kita. Yesus itu bukan hanya sosok yang dapat menyembuhkan yang sakit. Bukan hanya sosok yang dapat mengabulkan apa yang kita harapkan. Boleh saja, bisa saja kita mengimani Yesus sebagai sosok Sang Mesias yang dapat melakukan banyak tanda mujizat. Namun saudaraku, jauh dari dalam itu, kita punya Yesus yang luar biasa. Dia adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Ini sebuah kebanggaan besar buat kita untuk mempercayai, mengimani, mengikut Yesus dalam hidup kita. Bahkan dalam renungan kita ini, Paulus juga mengungkapkan siapakah Yesus itu. Rasul Paulus katakan dalam renungan kita, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung yang lebih utama katanya. Yang sulung yang lebih utama, gambar Allah yang tidak kelihatan. Tidak ada yang dapat menyamai Yesus sebagai gambar Allah. Hanya dia, sulung tunggal, tidak ada yang lain. Di dalam Yesus ada kealahan. Di dalam Yesus ada kasih. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada keselamatan. Lalu Rasul Paulus mengatakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang di sorga maupun yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Di dalam Dia telah diciptakan. Yesus berkuasa atas ciptaan. Yesus berkuasa atas alam semesta. Itu sebabnya Yesus sendiri pernah berkata, mengutuk, memarahi angin, badai, ombak, pohon, karena Dia berkuasa atas segala ciptaan. Kemudian dikatakan lagi, Dia berkuasa baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus lebih berkuasa dari setiap kerajaan manapun, pemerintahan manapun, penguasa manapun. Dia di atas segalanya. Raja di atas segala raja. Penguasa di atas segala penguasa. Pemerintah di atas segala pemerintah. Ini pengenalan yang harus kita pegang dalam hidup kita, saudaraku. Bahwa kita punya Yesus yang bukan hanya sebatas yang sempit kita pahami. Tapi Dia berkuasa atas segalanya. Saya mau katakan, ketika saudara memiliki Yesus dalam hidupmu, kau memiliki segalanya. Tapi ketika saudara tidak memiliki Yesus dalam hidupmu, kau tidak memiliki apapun dalam hidupmu. Karena Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Berkuasa atas alam semesta. Berkuasa atas segala yang diciptakan. Di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia ada kasih pengampunan. Di dalam Dia ada kehidupan yang kekal. Untuk itu saudaraku, marilah, imanilah, percayalah, dan serahkan hidupmu kepada Yesus. Jangan ragu. Walaupun banyak ajaran-ajaran palsu, tantangan-tantangan, seperti yang juga dialami Rasul Paulus di Kolose, adanya ajaran palsu yang meragukan kemesiasan Yesus. Tapi untuk kita jangan ragukan Dia. Dia yang telah mati di kayu salib dan bangkit di antara orang mati, memenangkan kematian, mengalahkan kuasa maut. Dialah Yesus Tuhan kita. Apapun pergumulanmu, tidak ada yang begitu berat bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang berkuasa bagi kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Ajari kami Tuhan untuk mau menghidupinya. Dan mengimani bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tunggal. Berkuasa atas segala ciptaan. Berkuasa atas hidup kami. Ya Bapa, ajari kami untuk selalu percaya dan menyerahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami Bapa. Berkatilah juga pekerjaan kami Tuhan. Berkati juga setiap pergumulan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, berkati saudara kami. Kalaupun ada yang dalam berduka, berikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Berikan Tuhan kekuatan bagi yang lemah, pengharapan bagi yang lemah. Agar kami semua selalu berserah dan percaya kepadamu.
Ya Bapa, ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.